السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pengajian kita minggu yang lewat berkaitan dengan ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Ikhlaslah engkau dalam agamamu, niscaya cukup bagimu amal yang sedikit. Artinya amal yang sedikit itu sudah cukup kalau amal itu dilakukan dengan ikhlas. Hadis Nabi berikutnya, Allah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wabtagha biha wajah. Allah tidak menerima amal kecuali apa yang ikhlas dan dia berharap dalam amal itu akan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain lagi menyatakan, man akhlasa lillahi arba'ina yawman azharallahu yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa mengikhlaskan dirinya karena Allah selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan, menzahirkan ke dalam hatinya sumber-sumber ilmu hikmah, sehingga lidahnya bertutur dengan ilmu hikmah tersebut. Maka hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang mengamalkan khalwat 40 hari. Berkhalwat 40 hari semata-mata ibadah ikhlas karena Allah, yang hasilnya adalah dia mendapatkan ilmu laduni. Yang ilmu laduni itu langsung Allah berikan ke dalam hatinya. Yang ilmu laduni itu adalah berupa ilmu hikmah
ilmu hikmah itu adalah oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, maksudnya adalah al-ma'rifah, ilmu ma'rifat, sehingga lidahnya pun bertutur dengan hikmah tersebut. Berikut, para ulama mendefinisikan atau menta'arifkan tentang ikhlas itu sendiri. Bermacam-macam ulama mendefinisikan atau mentarifkan ikhlas itu. Walaupun secara umum ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah. Nah, sehingga dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tapi dalam pengertian ini adalah tingkatan yang paling bawah, yaitu orang yang beramal, yang beribadah karena dunia, karena berharap fadilat, karena berharap manfaat. Seperti orang mengamalkan surah Al-Waqiah, tapi niatan di hatinya adalah untuk mendapatkan kekayaan. Niatnya mengamalkan bahkan melampahkan surah Al-Waqiah, tapi untuk sugih. Memang apa bisa orang kaya, orang sugih lewat surah Waqiah? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu auladakum surat Al-Waqiah." Kata Rasulullah, ajarkan oleh kalian terhadap anak-anak kalian itu membaca surah Waqiah. Fa inna man qara'a al-Waqiah, surat Al-Waqiah, kulla lailatin lam yusibhu fakrun abadan. Maka bahwa orang yang membaca surah Waqiah setiap malam walau 1 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh kepapaan harta, maka dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran, maka dia tidak akan ditimpa oleh kemiskinan. Dan ini sudah dipraktikkan dan dibuktikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana dalam satu riwayat Abdullah bin Mas'ud itu punya anak lebih daripada 6 orang, sementara pekerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat beliau menjadi khalifah, beliau prihatin lalu ingin membantu. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak usah dibantu, aku cukup aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian juga, prihatin ingin membantu. Ternyata beliau tolak. Lalu Umar bin Khattab bertanya, kok kamu begitu yakin? Anakmu banyak. Oke lah, sekarang ini kamu ada rezeki cukup, tapi masa depan anakmu bagaimana? Kan orang boleh jadi sekarang ini cukup untuk sehari makan, walaupun anaknya 7. Tapi kan anak harus punya masa depan. Dia harus kuliah, ia harus sekolah, ada sekolah ke madrasah, ada yang ke pesantren, ada yang kuliah, dan sebagainya. Dan nantinya dia akan kawin.
Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku tidak akan pernah khawatir dengan urusan rezeki nasib anakku ke depan. Lo kenapa kamu begitu yakin? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepadaku tentang surah Al-Waqiah. Sampai Rasulullah itu memesankan kepadaku, alimu auladakum surat Al-Waqiah. Anak-anakmu ajarkan kepada anak-anakmu membaca surah Waqiah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam kitabnya mengatakan yang sangat mujarab, arti mujarab itu sudah teruji dan terbukti untuk kemudahan keluasan rezeki, bahkan lulugina untuk sugih, itu adalah dengan surah Al-Waqiah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menyarankan agar demi untuk kemudahan keluasan bahkan untuk kekayaan, amalkan surah Waqiah salasan sabahan wa salasan masaan, 3 kali di sehabis subuh, 3 kali di waktu sore, habis asar ataupun habis maghrib. Jadi bilanya habis subuh baca ujar sidin Waqiah 3 kali. Bila habis asar atau bila kada habis asar, habis maghrib baca Waqiah 3 kali. Itu bisa dipastikan rezekinya mudah, bisa banyak, bahkan bisa sampai kaya. Lalu kita tertarik nih. Kenapa? Karena sekarang ini orang apabila bicara rezeki, bicara duit itu kan tertarik tuh. Tertarik. Orang kadang berjual minyak syarat dagang, minyak rajaki mudah, minyak sugih, itu kan macam-macam. Anehnya sekarang ini berjual minyak-minyakan itu di media sosial. Ada aja nang ketujuh, ada aja nang percaya. Kan di media sosial, ada nang di YouTube, ada nang di TikTok, live mau jualan minyak apa, macam-macam minyaknya. Ya Allah, dunia sekarang itu kan aneh. Dunia itu aneh. Ada aja ujian nang segong luput mun percaya, lah mati bujur juga. Inya aja berduit, cakainya berduit gininya kada berjualan minyak itu, kenapanya anak berjualan. Allah, tapi banyak aja yang percaya karena sekarang ini kebutuhan hidup, orang perlu kebutuhan hidup, sehingga apa-apapun yang membuat menunjang kehidupan orang biasanya rame. Coba jalan, mohon maaf, ada orang torekat ke atau pengajian gak? Bila pengajian itu 2 tahun mengaji di situ sugih, ulun yakin banyak pengajian tuh banyak tuh. Ulun buka pengajian bama, ini bama aja, Pak majelis 2 tahun men 20 orangnya sugihan. Wah 20 ini pian bebawaan nih, dasar mulai nol dibimbing nih sugihan 20 ibak tuh ini bagian ulun tuh. Kenapa? Kada ada apa lain karena mencari itu. Lalu orang macam-macam jalannya. Ada nang pakai minyak, ada pakai ini, ada pakai itu, ada nang amalan ya razak, ada amalan ya mugni, dan macam-macam amalan. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, nang paling bagus tuh sudah teruji dan terbukti, amalkan surah Waqiah 3 kali pagi, 3 kali sore. Usahakan 40 hari dulu jangan tahalat-halat. 40 hari dulu jangan tahalat-halat.
Nah apalagi setelah 40 hari itu sanggup 14 kali. Sanggup umpamanya kita mengamalkan wakil ini 14 kali, diamalkan imbah asar, imbah itu toh diamalkan imbah asar sebanyak 14 kali taliur bang. Soalnya wakiah itu mun orang laju 4 menit dianggaplah 5 menit nang sadang-sadang tuntong lah, anggap kayak surah yasin juga lah 4 menit tuntong. Kalau 14 kali itu berarti sejam lebih lah, anggap sejam lah. Nah, maka mengamalkannya imbah asar 14 kali wakiah 14 asar selama seminggu. Wah ini ujarab. Nah bila kada sanggup nang itu ya cukup. Cukup apa? Cukup nang 3 itu deh. 3 kali pagi 3. Lalu kita hendak mengamalkan ini memang niatan hendak rezeki, memang niatan hendak luas rezeki, bahkan niatan supaya sugih melewati amalan surah waqiah. Ini ikhlas lah, kategorinya ikhlas lah, ya ikhlas, kategorinya ikhlas. Tapi ikhlas nang paling rendah, ikhlas nang paling rendah. Nih, kemudian ikhlas yang kedua agak lumayan tinggi nih. Ikhlas yang kedua, orang beribadah, sembahyang, puasa, tapi niatannya itu rajaan lisawab wa rajaan lil jannati wa khaufan minan nar. Berharap masuk surga, berharap terhindar dari neraka. Beribadahnya itu berharap masuk surga, ini dapat pahala tak? Kemudian terhindar daripada api neraka. Ikhlas lo itu, ikhlas. Tapi ikhlas yang kedua belum murni lagi, belum murni ikhlasnya, memang belum murni. Kenapa? Karena surga itu bukan Allah Ta'ala. Yang namanya murni itu ya semata-mata Allah, bukan yang lain, bukan karena surga, bukan karena takutan neraka, ada. Makanya ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi itu adalah orang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, tidak berharap surga, tidak takut masuk neraka, tapi semata-mata berharap ridhonya Allah. Bahkan apa yang disebutkan oleh Imam Junaidi al-Baghdadi, al-ikhlasu ifradul haqqi bil ibadah. Ikhlas itu hanya semata-mata Allah dalam ibadah. Kada karena pahala, kada karena surga, kada takutan neraka, ada semata-mata Allah. Nah, sampai apa yang dikatakan oleh Junaidi al-Baghdadi, at-tabarri minal hauli wal quwwati. Ikhlas itu adalah melepaskan pandangan kemampuan diri dan daya dan kemampuan dirinya sendiri. Kalau bahasa kita gampangnya, kita inilah haula wala quwata illa billah. Tidak ada punya daya dan upaya untuk berbuat taat kecuali dengan Allah. Tidak ada punya daya dan upaya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan Allah. Nah, ini ikhlas yang paling tinggi. Nah, dalam hal ini juga ada sebuah hadis yang menarik. Nanti hubungannya dengan ikhlas ini. Ada sebuah hadis yang menarik daripada hadis riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abu Zarrin al-Ghifari. Abu Zarrin al-Ghifari yaqulu, beliau berkata,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhlas ma huwa. Kata Abu Zarin, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas. Ma huwa ya Rasulullah? Ikhlas itu apa ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab begini, hatta as'ala anhu Jibrila. Aku bertakon lawan Jibril dulu lah. Nang sebenarnya ikhlas nih kayak apa? Nah, pas'ala anhu Jibril. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril dengan maksud ma huwal ikhlas? Ya Jibril, ikhlas itu apa? Jibril menjawab, kata Jibril, hatta as'ala anu Mikaila. Aku bertanya dulu kepada Mikail. Aku bertanya dulu Mikail. Loh, orang tanya Mikail ini lebih dekat dengan Allah daripada Jibril. Benar. Jibril itu kan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu dari Allah, tugasnya kepada para nabi dan rasul. Mikail ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hujan, mengatur rezeki, kan begitu. Itu tugas. Tapi dalam kedekatan dengan Allah dan umur itu lebih tuha Mikail daripada Jibril. Dan kedekatan Jibril dengan Mikail kepada Allah itu lebih dekat Mikail. Jaka kita ini bahasa martabat lah. Jadi ujar Mikail, Jibril, aku bertanya hatta as'ala anhu rabbal izzah. Aku jenah nambah takun lawan Allah Ta'ala. Langsung aja dah lawan Allah Ta'ala. Aku bertakun fasa'ala rabbahu anhu. Lalu Mikail bertanya kepada Allah langsung. Yang laisa Tuhan ini laisa kamisli syai'un. Kita kadang ngerti teorinya kayak apa. Jibril bertanya kepada Allah ini kayak apa. Mikail bertanya kepada Allah ini kayak apa. Penting kita imani dulu. Masalah caranya, metodenya atau apa, ya mungkin kita hanya agak rumit-rumit akal kita mencerna. Ini bagian iman kita dulu. Kita percayalah. Nah, kecuali kita masuk ke dalam sesuatu kajian yang lebih mendalam, nang kawa, oh ternyata oh beginilah. Orang baru tanya kepada Allah. Hatta as'alu anhu rabbal izzah. Kata Mikail, aku bertanya dulu kepada Tuhan. Bertanyalah Mikail kepada Allah Ta'ala tentang ikhlas. Faqala, Allah menjawab. Allah menjawab, tapi dengan bahasa kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf. Bukan berarti Allah Ta'ala berkata ini pakai suara kepada Mikail, tidak. Mikail itu mengerti dengan bahasa kalamnya Allah tanpa suara, tanpa huruf. Agak rumit lagi kita memahami. Harus belajar sifat 20 yang namanya kalam. Wa kalamallahu Musa takliman. Nabi yang terkenal atau bergelar kalimullah itu Nabi Musa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Musa kalimullah. Musa itu kalimullah. Orang nang berkata-kata lawan Allah Ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa takliman. Lalu kita bingung berpikir, memang Tuhan itu bersuara? Tidak. Tuhan
Tuhan itu berkata-kata bila sautin wala harfin, kadada suara bunyi yang kedengaran telinga, tidak ada huruf yang terekam dan tertulis. Terus bagaimana? Nah, ini ada bahasannya dalam belajar sifat 20 tentang kalam. Kita kepanjangan jabarkan ini. Yang penting Allah menjawab dengan kalamnya, tanpa suara, tanpa huruf, yang maksudnya begini. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Kata Allah, ikhlas itu bagian rahasia dari segala rahasia-rahasiaku. Ikhlas itu adalah sebuah rahasia dari rahasia-rahasiaku, kata Allah. Namun aku letakkan rahasia itu qalbaman asya'u min ibadi, ke dalam hati orang yang aku kehendaki dari hambaku. Ikhlas itu adalah rahasia, bagian rahasia dari rahasiaku, dan aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku yang aku hendaki. Apa maksudnya? Begini dulu. Ikhlas itu Allah yang memberikan keikhlasan dalam diri kita. Jadi kalau ikhlas itu memang pemberian Allah. Allah yang memberikan keikhlasan dengan cara Allah berikan kepada kita ilmu. Yang ilmu itu adalah sirrun, bagian daripada ilmu rahasia. Maka dengan ilmu itu dia bisa ikhlas. Nah, ilmu yang disebut bagian ilmu rahasia itu adalah ilmu ma'rifat. Tidak lain adalah sumbernya adalah la ilaha illallah. Gitu. Maka ketika orang ingin mencapai ikhlas yang paling utama tadi, dia harus mengkaji la ilaha illallah, dia harus memahami la ilaha illallah, dan dia bisa menyimpulkan dan mengamalkan la ilaha illallah itu. Yang ilmu paham dan mengamalkan itu, itulah sirrun, ilmunya rahasia dari ilmu Allah Ta'ala. Tapi hanya orang yang dikehendaki Allah Ta'ala mendapatkan paham dan bisa mengamalkan ilmu itu. Apa isinya? Ya kada lain adalah la ilaha illallah itu isinya 4 ajaran tauhid. Tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Nah, ketika orang memahami la ilaha illallah, maka dia akan berkesimpulan karena di dalam la ilaha illallah, dalam pahamannya dia sudah belajar ada qudrat, ada iradat, ada kuasa, ada kehendak Allah. Lalu dengan kesimpulan, hidup ini tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang punya kemampuan, kekuasaan kecuali Allah. Maka pada akhirnya dia berkesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama, la fa'ila illallah. La ilaha illallah,
tadinya artinya tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenarnya kecuali Allah. Ini tafsir umum, tafsir orang yang belum mengkaji, memahami, mendalami la ilaha illallah. Nah, ketika orang sudah belajar, memahami, mengkaji dan mendalami la ilaha illallah, ini ada lagi mentafsirkan tidak ada yang disembah kecuali Allah, tetapi dia tidak mengambil kepada satu sikap, satu pemahaman la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat termasuk perbuatan dirinya kecuali Allah. Ikhlas tuh. Nah, apabila dia sudah paham itu, tabarru minal hauli wal quwwah, dia berlepas diri daya dan kemampuannya, yang ada hanya af'al Allah. Jadi bukan af'alnya lagi, tetapi af'al Allah Ta'ala. Inilah ikhlas. Tetapi orang yang bisa sampai begini hanya orang yang dikehendaki Allah. Kalau bahasa kayak ini, orang ini dibukakan Allah, diberi petunjuk oleh Allah, hendak bersemangat mengkaji la ilaha illallah. Akhirnya dikajilah la ilaha illallah, dipahami, didalami. Oh, ternyata benar, kawainya ma'amalakan, lalu ikhlas. Kada semua orang bisa begini, kada semua orang sampai ke sini. Tapi bila kita ada salah satu di antara nang tiga tadi, ya ikhlas sudah. Nang tadi ikhlas sudah, nang nomor 2 ikhlas sudah, nang paling tinggi ini, inilah yang ikhlas sebenarnya. Nah, inilah rahasia Allah yang diletakkan ke dalam apa? Ke dalam hati hamba. Maka kita berkesimpulan begini dulu, ikhlas itu pemberian Tuhan. Ikhlas itu pemberian Tuhan. Untuk mengaplikasinya, karena kita diberi Tuhan ilmu dengan lewat kita belajar. Lalu oleh guru kami Sidin menyuruh, bahkan mengajarkan, mintalah ikhlas kepada Allah dengan doa, Allahumma rzuqnil ikhlas, ya Allah berikanlah aku rezeki keikhlasan fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'i ta'at, dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan dalam semua ibadah dan taat kepada Allah. Beri kami keikhlasan. Nah, maka ketika Allah ingin memberikan kita ini ikhlas, bukalah hati kita, nuntut ilmunya. Oh, gini aku nuntut ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas tadi apa? Rahasia daripada rahasia Allah. Di mana rahasianya? Di dalam kalimat la ilaha illallah. Ngajilah la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Itulah cerita tentang ikhlas. Terakhir, mungkin mohon maaf agak sedikit lambat. Kenapa? Karena ini agak penting nih, maksud Allah. Kata ada sebuah hadis. Dan ini bagi kita nih bisyarat ini. Ini sebuah kabar gembira dari hadis ini, yang hadis ini sangat bagus. Apa? Nanti kata Rasulullah akan datang kepada umatku satu zaman, satu keadaan manusia, yang manusia itu di saat itu senang paling utama amalan adalah la ilaha illallah.
paling utama la ilaha illallah. Ditanya kenapa? Padahal mereka sembahyang, padahal mereka puasa, padahal mereka bersedekah. Dijawab, mereka benar, tapi bukan berarti kada sembahyang ada. Mereka benar sembahyang, tetapi sembahyangnya rusak. Sembahyangnya sirna, diakibatkan karena riya, karena sum'ah, karena takabur dan sebagainya rusak. Sembahyang ini diulah pamer-pameran, hendak supaya disambut orang baik, hendak ini dan itu ditampilkan dan sebagainya. Mereka puasa, benar kata Rasulullah, mereka puasa, tapi mereka puasanya rusak juga, hancur juga, kada ikhlas juga. Karena kada ikhlas tadi, hancur juga. Kenapa? Karena beramal karena manusia. Beramal karena manusia ini minta perhatikan orang, minta dengar, minta lihat, minta sambat supaya baik dan sebagainya. Ya Rasul, mereka bersedekah, benar mereka bersedekah, tetapi sedekahnya hancur juga, kada ikhlas juga. Terus apa ya Rasul yang saat itu yang bermanfaat baginya? Oh, yang bermanfaat baginya adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang ketika mengucap la ilaha illallah, apalagi mengucap la ilaha illallahnya itu yang dikatakan Nabi, dia saat sendirian di tengah malam dia mengucap la ilaha illallah, dia ikhlas mengucapnya itu. Kenapa? Karena dia mengucap la ilaha illallah itu an samimi qalbihi, langsung dari lubuk hatinya. Tengah malam zikir la ilaha illallah, kada minta perhatian orang, kada minta dengar orang, kada ada takabur. Ini murni karena dalam hati, karena kekhusyuan, karena keikhlasan. Maka kata Rasulullah, ini nantinya yang bermanfaat, nang membawa dia selamat. Tapi bukan berarti sia-sia nih sembahyang kita rusak juga. Nggak, itu kan dosa sembahyang, zikir aja bukan begitu. Kita tetap mengusahakan sembahyang kita ikhlas, puasanya ikhlas. Pada akhirnya tuh kalau memang kada ikhlas, sembahyang kita ditolak, puasa kita kada ada artinya. Maka ketika kita ada yang ikhlas itu la ilaha illallah, zikir kita, maka inilah yang sangat amalan saat itu. Ulun menganggap ini sudah zamannya. Amalan yang sangat hebat sekarang ini adalah zikir dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan di malam hari. Jangan disyuting, jangan dilihat orang, jangan didengar orang, tapi bujur-bujur di saat kita sendirian ikhlas karena Allah. Ini yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, amal kita itu biar sedikit bermanfaat asal ikhlas. Ini yang paling bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baltan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adhihi nas'aluka al-afwa wal 'afiyata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.